Lo nggak bareng kamu kan, dia bawa motor. Oke. Enggak, aku pulang sendiri. Kamu jalan kaki aja gitu. Pulangnya. Ya. Loh, Berarti kamu 2 kali? Iya, PP. oh berarti dari pagi sampai siang itu PP. Oh enggak, pagi sampai siang-siang nyampe pelabuhan. Nyampe si pelabuhan berarti sampai sore dong. Iya dong, semacam kuliah full day gitu dari pagi sampai sore, sama-sama nggak di kos kan waktu itu. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcaster. Sudah bersama kita narasumber yang ingin berbagi kisah tentang pengalaman hidupnya waktu dulu. Oh ya katanya. Jadi seperti apa, langsung kita sapa dengan Kak Tiara. Halo. Halo. Jadi gimana nih, waktu kapan kejadiannya nih, yang hal-hal yang mungkin konyol atau bodoh yang pernah kamu lakuin waktu itu? Bodoh sih, kalau konyol lucu nggak sih? Iya kan. lucu ya. Oke. Waktu kuliah sih, Kuliah berarti itu usia berapa tuh? 20-an kayaknya ya. Oh, masih 20-an. masa-masa agak labil ya. Masih 19 ya. Lulus SMA umur berapa ya? Iya. Iya, lulus SMA terus kuliah. Kuliah itu Iya. masa-masa proses lah ya. Proses mencari jati diri dan juga biar matang gitu ya. Akhirnya bertemu dengan orang-orang yang ngasih pembelajaran gitu ya. Iya, setelah udah dilewati tahu kalau dia ngasih pembelajaran. Oh, gitu. Tapi kalau boleh tahu kira-kira berapa lama udah ngasih pembelajarannya orang itu? 4 tahun. Nah, kan dari SMA. Oh iya, dari SMA 4 tahun. Berarti itu cuma pembelajaran 4 tahun. Oh, enggak sih, 3 tahun, Ding. Oh, 3 Kan 2 semester 1 tahun ya? Iya. Iya. Berarti 3 tahun. Gimana tuh ceritanya kalau boleh tahu waktu itu? Iya, dulu sih mungkin kayak orang zaman sekarang tuh bilangnya kayak bucin gitu ya. Jadi bucinnya itu kelewat batas mungkin, bisa dibilang kayak gitu. Soalnya waktu itu sih gak penting sih, kayak misal dia cuman gondok ngambek, terus aku kayak gimana ya caranya kamu biar nggak ngambek gitu. Terus harus itu dia kayak nyuruh hal bodoh gitu loh. Dulu kan aku kuliah di Trunojoyo, Kamal. Trunojoyo sama pelabuhan itu kan itu ya jauh banget sih. Kalau motoran, jauh lah. motoran itu 20 menit 15 menit gitu kan. Kayak gitu. Nah, dia itu seisung itu nyuruh aku jalan dari kampus sampai pelabuhan gitu. Dan aku mau. Gitu. Jalan kaki waktu itu sekitar jam berapa? Masih ingat nggak sih? Sampai aku nggak sampai bolos kuliah. Jadi aku waktu itu harusnya ada kuliah pagi ya. Kuliah dulu itu jam 7 nggak sih ya? Masuk pagi. Jam 7. Terus aku nggak kuliah gara-gara jalan. Terus sampai jam siang gitu nggak tahu sih, aku nggak lupa, pokoknya sampai siang sampai pelabuhan itu ketemu dia di sana. Terus aku nggak dianterin pulang ke kos kan. Waktu itu kosanku kebetulan depan kampus, deket kampus ya. Hitungannya dari Trunojoyo sampai Kamal sih. Jaraknya itu kalau bisa diibaratkan ya, jaraknya itu dari kampus ke mana tadi? Pelabuhan. Ke pelabuhan tuh sekitar berapa kilo tuh? Kita cek langsung ya, berapa kilonya? Kayaknya tuh berpuluh-puluh kilo kayaknya. Wow. Itu jalan Berapa lama? Sampai siang, sampai duhur gitu nggak sih? Dari jam berapa Dari perkiraan? jam berapa? Ya niatnya kuliah jam 7 ya, anggap jam 7 Hah? sampai duhur, sampai jam 12 gitu. Wow. Apa sih yang ada di pikiranmu waktu itu ketika orang itu minta kamu jalan kaki wes dari sini ke pelabuhan kayak gitu? Biar nggak ngambek aja, mikirnya gitu. Berarti emang beneran bucin ya? Ya emang bukan bucin sih, bodoh gitu sih menurutku. Soal bucin berarti masih pinter gitu ya? Iya, kalau bucin tuh mungkin masih mikir ya. Kalau itu udah nggak mikir mungkin ya. Kalau itu bodoh sih ya, udah tahu jauh. Tapi waktu itu pemikirannya kamu supaya dia biar nggak marah aja gitu. Kalau boleh tahu, inget nggak sih dulu marahnya karena kenapa sih orang itu? Lupa sih. Pokoknya dia kan gondokan gitu loh basicnya, kayak ngambekan. Kalau aku bilang enggak tuh ngambek. Enggak tahu juga sih dulu itu kenapa tiba-tiba ngambek gitu. Terus ya itu disuruh kayak gitu. Sampai bahkan mungkin ya kalau udah nyampe rumah terus ketemu sama aku. Terus aku tiba-tiba di kamar itu nangis gitu. Pernah suatu kejadian kayak gitu. Terus habis itu mamaku tuh marah, ngapain sih kamu nangisin orang kayak gitu? Belum tentu dia nangisin kamu gitu kan. Terus aku bilang, soalnya nggak bales chattingku gitu, apa nggak teleponku nggak diangkat, kayaknya gitu deh.
Terus habis itu mamaku kan ya mangkel ya lihat anaknya kayak gitu. Terus habis itu akhirnya kayak dibawa ke orang pintar gitu loh. Kamu Ya. biar nggak terlalu cinta sama orang itu, Iya, soalnya mamaku nganggapnya tuh nggak normal gitu. Apa kayak sih? nggak wajar gitu. Kamunya yang dibawa ke apa? Ke orang pinter gitu. Terus kamunya jadi pinter nggak sih? Iya, enggak juga sih. Masih. Waktu itu mamaku terus sih, itu berturut-turut. Cuman nggak, orang pintarnya nggak cuma satu loh waktu itu. Habis ini tetap aja terus ganti lagi. Pernah sih. Ya mungkin orang pintar itu sampai nyuruh aku mandi jam 12 malam di kosan, memang di Kembang. Ya. Di Kembang. Iya. Ya, kos-kosan itu waktu itu agak horor kan ya. Terus suruh mandi jam 12 malam tuh kan sudah horor, dingin, besoknya tuh masuk angin ya. Lah teman-teman kosmu waktu itu gimana? Loh, aku ada salah satu minta anter sih ke teman kosku. Iya, jadi suruh anter, nungguin aku di depan pintu lah. Aku takut ya mandi tengah malam. Jadi kan konyol ya. Ya itu konyolnya di situ sih, tapi ngelakuin itunya bodoh gitu. Gitu. Tapi ada hasil nggak sih setelah mandi itu? Ada sih. Semenjak mandi itu ada hasil. Oh, ada hasil. Kamunya atau dianya? Akunya sama dia. Jadi dia itu Biasa aja kamu gitu nanti. iya, aku biasa aja. Terus dianya itu kayak ngejar-ngejar gitu. Emang aku mintanya kayak gitu sih. Oh, dibalik jadinya. Ini yang bikin uniknya, kamu kan jalan ya, jalan kaki mungkin sekitar puluhan kilo, nanti kita sampaikan ya. Nah, waktu itu kan pasti ada kendaraan yang lewat tuh. Kenapa kak kamu nebeng aja pura-pura Naik ojek gitu. Atau karena waktu itu kamu nggak ada pikiran belas untuk naik nebeng ke orang atau? Ya waktu itu pikirannya cuman takut ketahuan kalau naik kendaraan gitu. Iya, karena dia bilangnya aku bakal ikutin kamu dari belakang. Tapi dia emang ingin ngikutin kamu dari belakang. Iya, buktinya kan di pelabuhan ketemu dia. Oh gitu. Terus kamu waktu itu kita flashback lagi ya. Sorry. Ketika kamu sudah nyampe di pelabuhan, dia nyambut kamu gimana? Surprise, tak apa, ada apa gitu? Nggak ada, sudah habis itu udah kamu pulang sendiri. Lo nggak bareng kamu kan dia bawa motor. Oke. Enggak, aku pulang sendiri. Kamu jalan kaki aja gitu. Pulangnya? Ya. Loh, Berarti kamu 2 kali. Iya, PP. oh berarti dari pagi sampai siang itu PP. Oh enggak, pagi sampai siang-siang nyampe pelabuhan. Nyampe si pelabuhan, berarti sampai sore dong. Iya dong, semacam kuliah full day gitu dari pagi sampai sore, sama-sama nggak di kos kan waktu itu. Oke. Ini kayak film Kerasakti ya. Kenapa kerasa? Kerasakti itu mencari Oh iya, Mencari kitab suci. kalau aku bukan mencari kitab suci ya, Oke. mencari kerjaan. habis itu gimana perasaan kamu? Lega kah atau gimana setelah kamu merasa aku jalan kaki lo berpuluh-puluh kilo sampai ke dari kampus Unijoyo sampai pelabuhan. Habis itu kamu balik lagi. Apa ya yang kamu rasakan setelah itu di hari itu? Atau mungkin di jalan kamu dapat ilham apa gitu sambil berpikir. Enggak, itu waktu itu aku kayaknya maba sih waktu itu ya. Jadi aku nggak dapet apa-apa dari aku jalan, ya aku asal jalan gitu aja ya. Bener kayak kata mamaku sih, kayaknya ini nggak wajar gitu ya, cuma nurut aja gitu, suruh jalan. Gitu. Terus habis itu aku sakit deh. Sakit setelah jalan itu. Terus orang itu gimana? Ya udah, aku malah dianterin teman kosku ke dokter. Dia ya itu ya bilang aku tuh lemah gitu gara-gara sakit. Gila kan ya? Akhirnya pas kamu maksudnya sadar dari itu setelah apa kejadian apa yang membuat kamu? Iya, setelah ke orang pinter itu aku kalau cuman kejadian apa dari dia atau apapun enggak. Cuman ya lewat orang pinter itu aja akhirnya satu persatu itu sih kayak oh iya ya aku ngapain kayak gini, terus kayak ketemu teman-temanku kayak dikasih tahu kamu tuh ngapain sih sama dia tuh udah nggak cinta sama kamu itu cuman dimanfaatin bla 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 gitu. Terus habis itu juga setelah itu kan ya lambat laun akhirnya sadar karena omongan teman-temanku gitu. Jadi ya bahkan aku sempat pindah kos kan. Ya semenjak pindah kos itu sih mungkin karena suasananya baru, orang-orangnya baru juga.
Jadi move onnya setelah itu. Mendikos lama pas maba aja ngerasa kalau maba tuh, duh aku sama siapa ya di sini gitu. Masih belum ada kenalan lah ya. No, berarti dari situ kamu bisa ambil pelajaran ya. Dan waktu itu jarak kamu mulai sadar dengan kejadian itu lama nggak? Setahun. Setahunan, baru kamu bisa melepas. Setahun itu masih bodoh sih. Masih bodoh, oke. Iya, setahun bodoh. Terus habis itu pindah kos, terus ke orang pinter lagi tuh kan. Sebelum itu sih, sebelum pindah kos ke orang pinter dulu, baru pindah kos. Itu bener-bener waktu pindah kos itu bener-bener yang udah freedom gitu, udah bebas gitu loh. Dan orang itu nggak berusaha buat ngubungin kamu lagi? Iya, cuman kan nggak tahu ya, emang udah waktunya. Aku udah nggak mau sama dia, soalnya aku udah move on sih, aku udah punya pacar baru waktu itu. Oh, gitu. Dan terbukti pacar baru kamu waktu itu lebih baik dari yang sebelumnya? Iya sih, cuman kayaknya nggak lama sama dia, soalnya aku rasa pacar baruku cuman kayak tak jadiin pelampiasan gitu loh. Ini loh aku punya pacar, biar dia itu nggak gangguin aku lagi gitu. Dan sekarang kamu hidup bahagia. Iya. Apa sih hikmah yang kamu dapat dari hal bodoh dan hal konyol yang kamu lakuin waktu itu? Ya mikirnya sih jangan bergantung sama orang lain apapun itu, termasuk pacar ya. Karena kan pikirku waktu itu, aku sama siapa ya di kota orang sendirian itu sih. Itu jadi aku cuman punya dia, ya mikirku ya wis aku sama dia, kalau dia ngambek aku sama siapa gitu sih. Anggaplah di kotanya orang tuh kamu mencari perlindungan ke siapa lagi kalau bukan ke dia gitu ya. Kayak aku butuh apa, terus aku tanyanya ke siapa. Masalahnya kan aku juga nggak orang yang humble bakal kenal ABCD langsung deket gitu kan. Terus aku juga orangnya nggak seberapa percayaan sama orang lain gitu kan. Jadi ya mikirku ke situ. Jadi emang masa-masa kuliah atau masa-masa waktu ya mau masih labil lah ya, masih labil itu pasti ada hal unik atau hal konyol yang pernah kita lakuin dulu, dan ternyata sekarang kalau kita sudah dewasa lucu banget ternyata tingkah laku kita waktu itu ya kan. Iya benar. Dan mungkin bisa jadi hal, aduh kenapa sih aku bisa sampai gitu ya kan, karena kalau sebenarnya dari hal itu kan kita bisa belajar untuk lebih dewasa, dan itu ya kan kita bisa, wah dari sini kita nggak boleh melakukan hal ini lagi gitu ya kan. Yep. Dan aku ya berterima kasih atas pelajaran itu sih. Aku dulu kan nggak tegaan banget ya. Terus semenjak pelajaran selama 3 tahun itu aku bisa tahu, jadi aku nggak boleh kayak gini ya, soalnya kalau nggak tegaan nanti dimanfaatin orang. Terus setelah aku lulus kuliah aku kerja, jadi kan lebih struggle gitu loh. Benar-benar. Mungkin itu tahap yang sudah Tuhan kasih ke kamu ya. Jadi oke, kamu aku jadiin kuat lewat jalur ini. Iya gitu, jalur bodoh dulu ya, tapi lama juga. Lebih struggle gitu. Jadi kan kalau kita udah kerja kan orangnya semakin expert gitu ya, pengalamannya lebih banyak, orang yang lebih tua ya macem-macem kan orangnya ya. Kalau kita cuman stucknya jadi orang kayak gitu ya kan nggak berkembang. Iya benar, karena sebenarnya kita tuh mau berkembang atau enggaknya tergantung dari kitanya juga ya kan. Sama kita tuh juga harus belajar dari lingkungan, melihat dulu ya lingkungan yang baik nggak sih, ini bagus nggak sih buat aku kayak gitu ya kan. Tapi bisa jadi juga Kak Tiara ketika tidak menemukan hal kayak gitu, bisa jadi sekarang malah masih labil ya. Iya benar, bisa Masa-masa jadi dong ya. kamu harusnya dewasa tapi malah masih labil. Iya, mungkin seperti itu ya. Bisa jadi. Makanya masih bisa berterima kasih sama pengalamannya, bukan orangnya. Iya benar. Oke, ada pesan-pesan gak sih buat yang nonton biar nggak kayak kamu nih, mungkin dia lagi nonton. Nah iya, apalagi anak-anak zaman sekarang tuh kan banyak kan bucin, dikit-dikit drama, dikit-dikit aduh aku cinta kamu kayak gitu deh. Gimana nih? Ya menurut saya sih sebenarnya bucin tuh nggak apa-apa, asalkan jalurnya yang tepat aja. Nggak semua yang dia mau tuh harus kamu kasih. Meskipun kamu nggak kasih itu nggak apa-apa. Kalau emang beneran cinta kan ya nggak harus semuanya diturutin ya, kayak ibu ke anak aja nggak selalu anaknya diturutin A sampai Z kan. Ya itu kan beneran cinta berarti. Ya itu apalagi cuma pacar kan. Jadi ya belum tentu jadi
suami atau istrimu kan, belum tentu jodoh. Jadi ya menurutku sih nggak usah terlalu bucin, nggak penting juga. Nanti kamu bakalan nemuin orang yang tepat kalau emang itu jodohmu gitu aja Oh, sih. istimewa, sudah benar-benar dewasa anak ini. Benar-benar dari cara dia ngomong. Udah tek gitu. Dia kayaknya sudah bukan dia yang dulu sepertinya ya. Memang yang dulu ya apa? Tok. Ya katanya kamu itu agak-agak masih pelin-pelan, agak-agak aduh takut deh gini-gini gitu. Jadi semua pembelajaran itu memang pasti punya tujuan masing-masing ya. betul. Tuhan pun memperkenalkan kita sama orang ini, sama orang itu gitu. Itu pasti Ada ada maksud dan tujuannya, tujuan. ada maksudnya Ada hikmahnya semuanya juga. gitu. Iya pasti Iya, kok. jadi memang kalau kita dengan kejadian itu kita hanya bisa melihat oh itu loh aku yang dulu dan sekarang kita harus lebih strong pastinya. Iya pasti. Oke, terima kasih buat Kak Tiara udah share masa lalu yang mungkin bisa jadikan pembelajaran dan semoga yang nonton bisa lebih kuat. Yang mungkin sekarang lagi bucin tapi sedang nonton nih. Jadi termotivasi atau ada inspirasi. Oh, sebenarnya aku harus kayak Kak Tiara nih gitu. Nggak penting kayak gitu, nurutin semua omongannya tuh nggak penting ternyata. Dan semoga selalu bahagia dengan Amin. Semoga terus langgeng sampai seterusnya sampai kakek nenek. Amin. Terima kasih. Terima kasih juga dan buat sobat aktif yang nonton ambil positifnya dan buang negatifnya tentunya ya. Dan tetap semangat. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.